Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Alawiyah Pulungan dengan NIM 4202530011 dengan dosen pengampu Pak Sudianto Manulang SSI MSC dan asisten lab Novan Setiadi Tindaun dan Ratna Ardita-Sari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulanan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Ramalan mengetahui suatu kejadian baik secara kualitatif atau akan turun hujan, akan terjadi perang, akan lulus ujian. Kuantitatif, yaitu seperti produksi padi akan mencapai 16 juta ton, indeksi harga 9 bahan pokok naik 10%, penerimaan devisa turun 5%. Kemudian melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independent variable atau variabel peramal atau prediktor dan seringkali disebut variabel yang menerangkan atau eksplanator. Pada dasarnya hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas satu hubungan searah atau positif, dua hubungan tidak searah atau negatif, dan ketiga tidak ada hubungan. Hubungan searah atau positif, yaitu hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y atau dependen yang searah. Contoh hubungan antar pengeluaran iklan X dan jumlah penjualan Y. Yang kedua hubungan antar penghasilan X dan pengeluaran konsumsi Y. Kemudian di sini hubungan tidak searah atau negatif, yaitu dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan. Kemudian tidak ada hubungan, yaitu dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independen X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen Y. Seperti ini contohnya hubungan garis positif, negatif, dan hubungan melengkung, dan seterusnya. Kemudian jenis-jenis analisis regresi. Satu, regresi linear jika hubungan antar variabel bebas terhadap variabel tak bebas berbentuk linear, yaitu regresi linear sederhana, yaitu X bar sama dengan A tambah BX, regresi linear berganda, X bar sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah B3, X3. Kemudian yang kedua, regresi linear sederhana dan berganda. Regresi linear sederhana dan berganda, yaitu analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antar satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini juga mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Kemudian persamaan regresi linear sederhana. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabelnya. Istilah regresi itu sendiri berarti ramalan atau taksiran. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar disebut persamaan regresi. Untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat kecil sehingga bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, di mana keterangannya sebagai berikut. Kemudian persamaan regresi linear berganda, yaitu seperti di bawah ini. Kemudian nilai dari A dan B pada persamaan regresi dapat dihitung
dapat dihitung dengan rumus berikut. Kemudian di sini koefisien regresi, yaitu gradien garis regresi nilai B positif menunjukkan hubungan antar variabel X dan Y searah atau hubungannya positif. Nilai B negatif menunjukkan hubungan antar variabel X dan Y berlawanan arah atau hubungannya negatif. Besar kecilnya perubahan X dan Y terhadap variabel Y ditentukan besar kecilnya koefisien regresi. Koefisien determinasi adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antar variabel X dan Y. Seperti rumus di bawah ini. Nilai koefisien determinan antara 0, di mana 0 dan 1, nilai koefisien determinan sama dengan 1 menunjukkan hubungan sempurna. Nilai koefisien determinan sama dengan 0 menunjukkan tidak adanya hubungan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada data. Data yang pertama yaitu dengan kasus melukiskan hasil pengamatan mengenai banyak orang yang datang atau X dan banyaknya orang yang belanja di sebuah toko selama 30 hari. Di sini sudah ada datanya. Kemudian langsung saja kita pada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, di sini kita pilih menu statistik. Kita ke menu analis dulu. Kemudian di sini kita pilih regression. Di regression kita pilih ini linear. Kemudian dengan tampilan seperti ini, di mana untuk dependent kita klik variabel belanja. Kemudian untuk independent kita klik variabel pengunjung. Nah, kemudian untuk case label klik tanggal. Kemudian untuk methods atau cara menyeleksi variabel untuk keseragaman pilih default, yang ada yaitu enter. Di sini kita pilih enter. Kemudian pilih tombol option. Di option, di sini tampilannya seperti ini. Di sini kita untuk Steving methods kriteria digunakan UGF yang mengambil standar probabilitas sebesar 5%. Kemudian klik include constant dan equation. Kemudian untuk missing fields atau data yang hilang, pilih exclude caching list ways. Kemudian klik continue. Kemudian pilih statistik sehingga pada layar akan tampak sebagai berikut. Kemudian di statistik ini untuk regression coefficient pilih estimates. Di sini kita pilih estimates. Untuk deskriptif pilih model fit. Kemudian untuk residual kita pilih case wise diagnosis. Kemudian untuk ratio pilih case diagnosis lalu pilih L-cache. Di sini kita pilih L-cache, klik continue. Kemudian kita di sini kita klik plot. Di plot ini di mana SDRISID kita masukkan ke Y. Kemudian klik pilihan SVRID kita masukkan ke Y, ke X. Kemudian kita pilih SVRID lagi. Kita masukkan ke Y, kemudian klik pilih dependent, kita masukkan ke X. Kemudian untuk standardized residual plot, pilih normal probability plot. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Baik, di sini sudah
terlihat semuanya mengenai regresi. Kemudian kita ke kasus yang kedua, yaitu regresi dengan kasus regresi berganda. Pertama, kita ambil datanya pada aplikasi Microsoft Excel. Sebelumnya kita ke variabel view. Di sini kita akan mencari umur, tinggi, berat. Di sini kita pilih umur, tinggi, berat. Astaga. Bentar. Umur, tinggi, berat. Kemudian di desimal kita pilih 0 semua. Kemudian kita ke data view. Kita kopikan data dari Microsoft Excel. Nah, untuk langkah yang pertama, dari menu analis, di sini kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Kemudian untuk dependent, kita klik variabel berat. Kemudian untuk independent, kita klik variabel umur dan variabel tinggi. Kemudian untuk methods, untuk keserangkaian pilih default, yang ada yaitu enter. Kita pilih enter. Kemudian untuk Steving methods kriteria digunakan UGF untuk mengambil standar probabilitas sebesar 5%. Karena itu pilih answer 005. Kemudian klik include constant dan equation. Di sini kita masuk ke option. Di sini untuk Steving methods kriteria kita pilih 0,5, kemudian kita centang include constant in equation, kemudian di missing values kita pilih exclude cases list way. Kemudian untuk kita pilih continue, kemudian kita pilih OK. Baik, tampilannya seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai regresi dengan kasus pertama dan kasus kedua, di mana jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.